Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran biologi kita tentang metabolisme sel. Sudah belajarkah tadi malam? Baiklah, metabolisme sel adalah seluruh proses yang terjadi, keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Energi itu untuk apa? Untuk aktivitas sehari-hari dan juga aktivitas bagian-bagian tubuh, organ dan sel-sel itu sendiri. Metabolisme ada dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu penyusunan senyawa, sedangkan katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Tetapi kalau anabolisme membutuhkan energi. Contohnya anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis, sedangkan katabolisme contohnya respirasi dan fermentasi. Sebelumnya kita pelajari dulu enzim. Apa itu enzim? Adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Sifat-sifatnya adalah merupakan bentuk protein, kemudian bekerja spesifik atau khusus. Enzim A hanya bekerja untuk A plus B menjadi C, dia tidak bekerja untuk P plus Q menjadi R. Kemudian berfungsi sebagai katalis, mempercepat reaksi kimia. Diperlukan hanya dalam jumlah sedikit, ada ambang batasnya. Kemudian bekerja secara bolak-balik, bisa ke kanan atau kiri, namanya irreversible. Kemudian dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian cara kerja enzim ini dengan cara prinsip kerjanya ya, ini menurunkan energi aktivasi, energi ambang batas yang diperlukan untuk sebuah reaksi. Jadi kalau kebutuhannya 20 kilokalori, kalau ada enzim mungkin bisa hanya 15 kilokalori sudah bisa bereaksi itu. Kemudian cara kerjanya bisa seperti lock and key atau kunci gembok atau induksi. Lock and key itu ya substrat seperti anak kunci, enzimnya seperti gembok, melekat, dihasilkan produk gitu ya. Kemudian kalau induksi, ini substrat mencoba menyesuaikan dengan bentuk-bentuk sisi aktif enzim, kemudian baru bisa menempel, kemudian dihasilkanlah produk. Faktor yang mempengaruhi: 1. Suhu, 2. pH, 3. konsentrasi enzim. Nanti di belakang. Mengapa suhu berpengaruh? Karena protein itu tidak tahan panas, tapi tidak rusak karena suhu yang dingin, gitu ya. Akan mengalami denaturasi atau menggumpal atau membeku, ya. Rusak kalau terlalu panas. Kemudian pH, setiap enzim mempunyai pH tertentu yang dibutuhkan untuk kecepatan reaksi kimianya. Kemudian konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatannya, linear ya. Kemudian ada inhibitor atau penghambat kerja enzim ya. Bagaimana dia menghambatnya ya. Ada enzim, ada substrat, kemudian ada inhibitor. Ada enzim, ada substrat, ada inhibitor. Inhibitor ini menempati sel enzim dulu, sehingga substrat tidak bisa menempel di sini. Namanya inhibitor kompetitif. Sedangkan yang non kompetitif, inhibitor menempel pada enzim, kemudian rusak atau menutup sisi aktif enzim. Kemudian tata nama enzim diberi nama akhiran ase sesuai zat yang direaksikan. Kalau lipid ya lipase, kalau protein ya protease, kalau maltosa ya maltase, sukrosa ya sukrose, sakarase. Penggulungannya ada dua, yaitu hidrolase dan desmolase. Hidrolase itu apa? Dari kata hidro, air, penambahan air. Contohnya karboksilase, protease, dan lipase. Kemudian yang desmolase ini pengikatan C dan C atau C dengan N dipisahkan. Contohnya enzim peroksidase, dihidrogenase,
katalase, dan transaminase. Ya, metabolisme di sini katabolisme tujuannya adalah untuk menghasilkan energi, contohnya respirasi aerob dan anaerob. Ya. Kemudian anabolisme contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Untuk respirasi aerob dimulai tahapnya dari glikolisis, kemudian oksidasi pirufat, kemudian siklus Krebs, kemudian transfer elektron. Di sini akan dihasilkan jumlah energi 38 ATP. Dengan perincian dimulai dulu dari glikolisis adalah perubahan sebuah molekul glukosa menjadi 2 buah molekul asam pirufat, dihasilkan energi 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian oksidasi pirufat, perubahan pirufat menjadi asetil koenzim A. Pelepasan CO2 di sini menghasilkan energi NADH. Kalau 2 pirufat berarti akan menghasilkan 2 NADH. Kemudian asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, siklus pembentukan energi atau disebut juga siklus asam sitrat, disebut juga siklus oksaloasetat, tapi yang lebih terkenal siklus Krebs karena yang menemukan Tuan Krebs. Oksaloasetat akan bertemu dengan asetil koenzim A terbentuk asam sitrat. Di sini C-nya 4, di sini C-nya 2 ya. Jadi C-nya 6. Kemudian terbentuk isositrat. Isositrat mengalami oksidasi, dilepaskan CO2, oksidasi tingkat substrat ya, dilepaskan NADH. Kemudian ketuk butarat dihasilkan, ini juga mengalami oksidasi lagi tingkat substrat, dihasilkan CO2, dilepaskan CO2 dan dihasilkan energi NADH. Kemudian berubah menjadi suksinil koenzim A, ini gradiennya menginduksi pembentukan GTP menjadi GDP plus PI. Di sini P-nya bisa digunakan untuk sintesis ATP dari ADP. Kemudian suksinat yang terbentuk berubah menjadi fumarat. Nah, perubahan suksinat menjadi fumarat ini menghasilkan FADH, fraksi energi yang setara dengan 2 ATP. Kemudian fumarat ini berubah menjadi malat karena penambahan air. Ya. Kemudian malat berubah menjadi oksaloasetat melepaskan sebuah NADH. Jadi di sini untuk satu siklus ya, ada 1, 2, 3 NADH, kemudian 1 FADH dan 1 ATP. Kalau 2 siklus berarti 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Nah, kemudian kalau ditambah dari glikolisis tadi 2 tambah 2, 4 ya, 4 tambah 6 berarti 10 NADH. 10 NADH dari glikolisis sampai siklus Krebs. Kemudian FADH-nya ada 2 ya. Kemudian ATP-nya ada 2 ditambah tadi 2 glikolisis jadi 4. Dengan ingat 10 NADH, 2 FADH dan 4 ATP ya. Kemudian untuk konversi NADH menjadi energi ya, ini melalui skema transfer elektron. Jadi 1 NADH itu akan menghasilkan energi setara dengan 3 ATP ya. Kemudian elektronnya ditransfer ke atom oksigen sehingga atom oksigennya bermuatan negatif. Karena atom oksigen bermuatan negatif, dia mampu mengikat ion positif hidrogen atau hidrogen bermuatan positif. 2 plus setengah O2 main gitu ya, akan bentuk H2O. Nah, tadi ada 10 NADH, kalau dikonversi dengan transfer elektron berarti akan ada 30 ATP. Kemudian 2 FADH jika dikonversi akan menghasilkan 4 ATP ya. 1 FADH itu 2 ATP, kalau 2 FADH berarti 4 ATP. Jadi 30 ATP dari NADH 10 tadi, kemudian FADH-nya ada 4 ATP plus 4 ATP, jadi 38 ATP yang dihasilkan. Kemudian ada respirasi anaerob.
Ya, ada fermentasi alkohol dalam pembuatan tape atau minuman beralkohol. Prosesnya seperti ini. Dari glukosa dipecah dulu melalui fase glikolisis atau tahap glikolisis, dihasilkan pirufat. Pirufat ini oleh pirufat dekarboksilase diubah menjadi asetaldehyid, kemudian berubah menjadi etanol atau alkohol dan hasilkan energi sejumlah energi 28 kilokalori. Sedangkan asam pirufat juga bisa diubah menjadi asam susu, asam laktat dalam tubuh kita, sehingga kecapean, pegel-pegel karena aktivitas kita terlalu berat dan ngoyo dalam waktu yang singkat ya. Asam pirufat menghasilkan energi 15 kilokalori. Ini dengan cara asam pirufat diubah oleh dehidrogenase. Penambahan LDH2 dengan dehidrogenase terbentuklah asam laktat. Asam laktat ini bisa dikeluarkan dari tubuh dan bisa dibantu dipijit-pijit atau masase gitu ya. Kemudian ada fermentasi alkohol dan asam cuka. Tahu asam cuka ya? Digunakan untuk memasak gitu ya, membuat acar atau mengawetkan sayur gitu ya. Untuk fermentasi alkohol ini harus ditutup rapat tanpa oksigen, tetapi fermentasi cuka butuh oksigen. Kemudian jamurnya Saccharomyces, kalau di sini bakteri asam cuka. Ya. Kemudian kalau bahannya ini glukosa, di sini alkohol. Kemudian hasilnya di sini alkohol, di sini hasilnya asam cuka. Reaksi kimianya C6H12O6 menjadi 2C25OH plus 2C2 plus 28 kilokalori. Kalau cuka C25OH menjadi C3COOH plus H2O plus 15 kilokalori. Ya, inilah fermentasi alkohol. Glikolisis dulu, baru bentukan etanol. Inilah bentuk jamur ragi atau Saccharomyces. Kemudian anabolisme. Di sini adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Adalah pembentukan glukosa di tanaman tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari sebagai energi, dan bahan dasarnya adalah CO2 dan H2O. Ini pada tanaman hidrilla yang kita tutup dengan tabung kaca dan diletakkan dalam air, maka dia nanti akan berfotosintesis menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gas inilah oksigen hasil fotosintesis. Di samping glukosa yang disimpan oleh hidrilla itu sendiri. Ini adalah percobaan Ingenhousz membuktikan bahwa fotosintesis itu di samping menghasilkan glukosa juga menghasilkan oksigen. Apa buktinya untuk oksigen? Kita angkat, kita masukkan lidi yang membara, lidinya akan membara semakin terang. Untuk reaksi fotosintesis ini ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu fotolisis air, pemecahan air menjadi 2H dan O2. Kemudian kalau reaksi gelap itu adalah reaksi pembentukan glukosa dari fragmentasi PGAR. Ya, kita bahas dulu nih yang non siklik. Mengapa non siklik? Ini satu jalur, tidak ada jalur yang mutar balik. Ya. Jadi elektron yang dihasilkan akan melalui tahapan ini. Setelah sampai pusat reaksi ekstasi, dia keluar membantu NADP reduktase mengubah NADP menjadi NADPH. Nah, ini yang non siklik. Sedangkan yang siklik, ya dari sini kembali lagi aksital primer ke kompleks sitokrom. Nah, terjadi gradien energi secara chemiosmotik untuk membentuk ATP di fotosistem satu. Kemudian ya dengan viridoksin juga mampu mengubah reduktase NADP reduktase, membantu membentukkan NADP plus H menjadi NADPH. Ya. Untuk reaksi gelap sebetulnya seperti ini ya. Ini ada dekarboksilasi ya. Pengingatan CO2 oleh RUBP terbentuk
fosfogliserat. Kemudian dengan bantuan 12 NADPH dan 12 ATP terbentuk gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, gliseraldehyde 3 fosfat. Ya, fosfogliseraldehyde ya, sama saja PGAL. Kemudian dia akan melalui tahapan berikutnya adalah regenerasi RBP. Jadi gliseraldehyde itu kalau 2 ditambah dengan DHAP, dihidroksiaseton fosfat, menjadi 3C per 3C menjadi 6C, kemudian pecah lagi, nanti dia akan menjadi 6 RBP. Ya. Lanjutkan. Kemudian untuk perbandingan antara fotosintesis dan kemosintesis. Ya. Bahan dasar CO2, kalau di sini juga CO2 dan H2O ya, sama. Sumber energi sinar matahari, ini zat kimia, reaksinya, energinya dipakai. Pelaku tumbuhan klorofil, tumbuhan tidak berklorofil, misalnya bakteri. Hasilnya karbohidrat, ini juga sama. Kemudian contohnya bakteri itu Nitrobacter, Beggiatoa, kemudian Ferrobacillus. Ada jalur fotosintesis, ada C3, C4, dan krasulase. Bedanya di mana? Ada tumbuhan C4, C3, dan krasulase. Krasulase ini atau juga jalur AOA, jalur oksaloasetat gitu ya. Kemudian ini pada tumbuhan merambat, contohnya pada Actella rambat, kangkung, kemudian Ipomoeaceae. Gitu. Kemudian kalau C4 strukturnya unik, jadi di sisi-sisi tulang daun atau hangkut itu ya, ada sel-sel parenkim yang punya klorofil yang membantu fotosintesis. Ya. Kemudian kalau pada C3 ini yang untuk fotosintesis yang palisade parenkim ini, yang ini palisade parenkim. Sehingga di sini tulang daun untuk membuluh hangkut saja. Ya. Keterkaitan katabolisme dan anabolisme. Seperti siklus bolak-balik ya. Dari setelah dipecah bisa disusun kembali. Tapi organismenya beda. Kalau katabolisme itu manusia dan hewan, tapi kalau anabolisme itu pada tumbuhan hijau atau bakteri. Kemudian faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme. Cahaya, katabolisme bisa mempercepat. Kalau kita berjemur ya, metabolismenya meningkat. Kemudian pengaruh laju anabolisme, ini juga mempercepat, fotosintesis butuh cahaya. Kemudian suhu mempercepat, ini ada batas optimumnya, kalau kepanasan rusak. Kemudian CO2, menurunkan laju respirasi, ini meningkatkan. Fotosintesis butuh CO2, tapi pernapasan nggak butuh CO2, ya. Tapi butuh oksigen. Di sini malah nggak butuh oksigen. Ya. H2O bisa menurunkan. Kemudian kalau anabolisme berpengaruh tapi tidak langsung. CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus CO plus H2 plus H2O. Unsur kimia senyawa yang dibutuhkan, unsur mikro misalnya dibutuhkan. Ini juga sama, kekurangan N menghambat pembentukan klorofil. Untuk faktor genetis atau bentuk dalam organisme itu, substrat respirasi mempercepat laju katabolisme. Laju katabolisme dipengaruhi oleh kuantitas dan juga kualitas protoplasma. Isi sel itu apa? Bahannya untuk katabolisme ada enggak? Glukosanya banyak enggak? Untuk anabolisme, lajunya dipengaruhi oleh klorofil. Membuka tutupnya stomata, anatomi daun, morfologi daun, hambatan pada transportasi hasil fotosintesis. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada dasarnya, karbohidrat, lemak, protein adalah sumber energi. Tidak hanya nasi, tidak hanya tepung, tapi lemak dan protein juga bisa diubah menjadi energi. Kalau kamu berpuasa ya, bisa kurus, berpuasa lama ya. Karena apa? Lemak dalam tubuh kita akan dioksidasi menjadi asil koenzim A. Nah. Kemudian protein, kalau kita masa pertumbuhan, banyak aktivitas,
pertumbuhan kita terhambat. Mengapa? Karena protein mengalami deaminasi, masuk ke siklus Krebs. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis namanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.